Abaikan aja soal kisruh yang terjadi di Malaysia lantaran tim tersebut gagal lolos ke semifinal AFF 2024. Karena kalau boleh jujur, justru Indonesia lah tim paling problematik di turnamen ini. Yap, hanya gara-gara turnamen yang bahkan gak resmi dalam agenda FIFA semuanya jadi kacau balau. Dimana publik kini seolah-olah terbagi dua kubu antara yang pro Pak Erik ataupun pro STY. Tentu saja, ini semua tak lepas dari peran pihak-pihak tertentu termaksud media yang membuat situasinya jadi gak kondusif. Hal yang pastinya mendapatkan sorotan dari para pemain diaspora itu sendiri, sebab mereka pasti nggak nyangka. Hanya karena Piala AFF, kondisi timnas yang sebelumnya harmonis jadi pecah belah seperti ini. Alhasil, boleh jadi Piala AFF pada akhirnya kayak disebut sebagai turnamen yang lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Dan dari sini Mimin jadi tambah yakin kalau dia yang nggak perlu disebut namanya, kalian juga pasti udah tahu, adalah orang yang paling tertawa lepas melihat segala kegaduhan ini. Eyes of fire burn so bright. Through the storm a heart beats loud. Rise above the cages torn. Drama sepertinya emang udah melekat betul sama benak rakyat Indonesia. Yap, publik tanah air sangat suka yang namanya drama, apalagi yang berbau konflik. Dan sepak bola, walaupun konteksnya cuman bola, berbentuk bundar, yang digajul sana-sini, tapi nyatanya drama bisa lebih ribet dari sinetron tanah air. Yap, di Piala AFF 2024, Indonesia suka tak suka, jadi tim yang paling problematik. Tentu kita nggak ada urusan sama adik-adik U22 yang main. Karena sejatinya mereka cuma memenuhi tugas negara dan biarkan mereka bermain dengan enjoy di atas lapangan. Nah, yang menjadi concern Mimin di sini ya segala intrik di luar lapangan yang kayaknya kok makin menjadi-jadi. Dan gokilnya, sekarang fans timnas terbagi jadi dua kubu. Ada yang pro Pak Erik, serta ada yang pro STY. Scars and lashes haunt my veins. Lost in shadows, walking chains. Dreams shatter like broken glass. Lies from ruins, forget the past. Stumbled in darkness, cried for dawn. I woke up night till hope was gone. Fist bloody from punching truth. Rise again. Ya, bagaimanapun situasi semacam ini harusnya nggak boleh terjadi. Namun apa boleh buat, orang-orang yang kayaknya punya tujuan tertentu, ditambah beberapa media yang terkesan mengadu domba, bikin kondisinya makin runyam. Memang dalam hal apapun, beda pendapat ataupun pandangan itu wajar. Tapi yang terjadi sekarang, beda pendapat atau pandangan antara Coach Shin dengan Pak Erik, seolah-olah dijadikan bahan oleh media tertentu yang terkesan menunjukkan, wah ketum PSSI udah nggak sejalan sama STY. Memang dalam hal ini, Mimin sendiri juga cukup bingung dengan biasnya sikap PSSI terutama dalam soal target Piala AFF. Pertama, di awal-awal, semua tahu kalau PSSI nggak nargetin jadi juara. Maka dari itu disepakatilah pemain U22 yang tampil dengan tujuan membentuk rangka tim buat SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Namun entah gimana ceritanya, tiba-tiba aja target itu berubah yang seolah-olah membuat posisi Coach Shin terdesak. Nah, gak sedikit media yang berpikir kalau sejak ketemu sama Bung Toel di Manahan beberapa waktu yang lalu, Pak Erik jadi ikutan bersikap aneh dan dibikin publik jengkel apa? Yap, sikap Exco PSSI Pak Arya Sinulinga, atau yang biasa netizen juluki L Podcast, di media sosial yang kayaknya terlalu over menanggapi segala komentar netizen. Jelas situasi itu makin digoreng tuh sama media, di mana ada yang mengatakan jika Pak Arya ini adalah orang yang selalu mengagung-agungkan Pak Erik ketika timnas menang, dan orang yang terkesan menyalahkan STY ketika hasilnya nggak sesuai. Wah, rame dong itu, tapi kembali lagi, masa iya sih sampai segitunya? Gara-gara imbang lawan Laos dan kalah tipis dari Vietnam yang mainin skuad utama, Coach Shin beneran dirujak abis-abisan. Evaluasi itu pasti, tapi narasi yang muncul kalau Coach Shin sekarang dalam desakan kuat apabila nggak bisa bawa juara, ya jujur, itu kocak. Logikanya, gimana bisa? Pelatih yang di awal dia datang dihadapkan pada situasi timnas yang goyah, passing kontrol nggak jelas. Plus konflik-konflik lainnya, tapi masih bisa membawa timnas sampai di titik ini. Dipecat gara-gara cuman piala yang bahkan nggak banyak orang-orang di dunia tahu, kan gitu. Makanya kalau dari awal targetnya jelas, mungkin situasinya nggak akan seperti ini. Tapi kalau dibilang targetnya terbaik, ya makna terbaik itu apa? Bilang aja mau juara, gitu aja kok ribet banget. Katanya no target, no ekspektasi, tapi kok gini sih? From the depths of despair we soar. Broken wings no more. In the fire we are reborn. Rise again, ignite my youth. Screams of anger fuel
torn. Shattered memories haunting still. The voice of silent bending will. Chains of Di sisi lain melihat sikon yang ada, tentu Mimin jamin para pemain diaspora yang juga cukup aktif mengikuti perkembangan Piala AFF jadi ikutan terusik. Ya itu sudah pasti, gimana bisa gara-gara turnamen modelan gini, situasinya bisa sampai terpecah belah gini, padahal sebelum ini timnas Indonesia sedang dalam hati yang tenang, lantaran sukses ngalahin Arab Saudi serta duduk di posisi 3 klasemen sementara grup C. Dan memang normalnya, kalau Coach Shin mau dievaluasi, ya berdasarkan ini, bukan malah Piala AFF yang jadi patokan. Bagi Pak Erik sendiri, sebenarnya adalah hal yang wajar kalau beliau selalu menetapkan target dalam setiap event yang diikuti. Tapi untuk AFF ini, jujur, target sebenarnya apa? Karena berubah-ubah terus loh. Dan Pak Erik sendiri sebelumnya kan juga udah bilang, kalau publik jangan gampang terpengaruh sama media. Apalagi media-media luar yang sering banget nulis berita negatif soal timnas yang kemudian dikopas sama media Indonesia. Ya bagi negara rival, jelas mereka happy lah lihat situasi Indonesia kayak gini. Normalnya aja deh gimana pemikiran rival. Kemarin kan saya juga ditanya sama media apakah mau ganti Sintayong. Coba kalau lihat beritanya, itu dari media-media negara. Lihat, kenapa media Indonesia ikut nulis gitu loh. Artinya itu kan war, ya, untuk menjatuhkan mental kita. Itu yang saya bilang, tolong media jangan menjadi bagian untuk yang tidak mendukung tim Indonesia untuk terbang tinggi. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya di sini Mimin menghimbau kepada semua yang nonton video ini, please banget, gak usah terpengaruh sama media-media ataupun pihak-pihak yang seolah ingin memecah belah hubungan Shin Tae-yong dengan Pak Erik. Pada intinya fokus aja sama hal-hal yang terkait perkembangan tim nasional. Karena nggak tahu kenapa, makin kesini kok makin ngeri aja gitu loh beritanya. Dan percaya deh, kalau situasinya sampai bener-bener memuncak, yang cengar-cengir siapa? Ya udah pasti handuk mania and friends. Karena Mimin pikir, emang inilah saat yang pas bagi mereka untuk bisa mendepak STY keluar. Mumpung skuad timnas gak kuat-kuat amat, dan kemungkinan juaranya sulit, ya udah inilah momennya buat mereka melakukan desakan. Karena sebelum ini, ibarat kata, Coach Shin ini selalu bisa lolos gitu loh. Di Piala Asia, ia diharapkan dipecat. Kalau nggak bisa bawa Indonesia lolos 16 besar, tapi nyatanya bisa. Di Piala Asia U23 nih, kalau Coach Shin nggak bisa bawa Indonesia lolos grup alias 8 besar, maka dia harus dipecat. Tapi lagi-lagi, Coach Shin berhasil lolos dan gokilnya sampai 4 besar. Di round 2, pas habis diajar Irak 5-1 serta imbang 1-1 lawan Filipina, dia didesak lagi kalau nggak bisa ambil 6 poin dari Vietnam. Tapi kembali lagi Coach Shin sukses sampai akhirnya lolos ke round 3. Di sana nggak hilang tuh idenya, di mana mereka bilang Coach Shin cuma bisa menang gara-gara naturalisasi. Tapi mereka lupa, pas Indonesia ngalahin Kuwait di kualifikasi Piala Asia, skuadnya kayak apa? Dan pas bawa Indonesia ke final AFF 2020, skuadnya kayak apa? Termuda juga kan? Lalu inget pas Indonesia keok dari China plus kalah dari Jepang? Wah, mereka pikir itulah kesempatan buat mendepak Coach Shin. Apalagi mereka pikir Indonesia nggak bakal menang dari Arab yang udah dilatih Hervé Renard. Tapi lagi dan lagi, jurus the power of kepepet Coach Shin muncul. Dan makin dongkol lah mereka. Kocaknya ada yang bilang gini, tuh kan yang ngegolin ujung-ujungnya lokal juga ya ini Marcelino. Terus naturalisasinya buat apa? Ya pokoknya gitu deh, dia dan orang-orang itu. Nggak akan berhenti untuk nyari kesalahan STY sembari juga mencari cara mengadu domba Pak Erik dengan STY. Dan tugas kita sebagai orang yang mungkin masih waras adalah dengan tidak terpengaruh dengan itu semua. Toh Mimin percaya hubungan Pak Erik dan Coach Shin fine-fine aja. Masalah target, evaluasi, dan lain-lain, ya itu wajar gitu loh dalam dunia profesional. Intinya, desakan yang ditunjukkan kepada Coach Shin sekarang sungguh desakan yang hina dan tidak waras. Dan kita pantau aja sejauh mana ketidakwarasan ini berlangsung. Sebab kalau mau cari waktu buat evaluasi besar-besaran, untuk kinerja Coach Shin, ya patokannya di round 3 dong. Bukan malah AFF yang bahkan masuk kalender FIFA aja enggak. So, tetap bersatu Garudaku. Ingat, mimpi kita adalah bisa bersaing dengan tim level elit Asia untuk kemudian menembus dinding level dunia. Jadi jangan hanya karena AFF yang jenaka ini, semuanya jadi rumit. Oke, kita Garuda. Rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast. Shadow burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. To reach
the stars. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.